Pantai, kalau udah ngomongin tempat yang satu ini udah pastilah Indonesia juaranya. Wajarlah kita kan punya panjang bibir pantai ini mencapai sekitar 81.290 km. Belum lagi kita juga punya pantai yang udah terkenal keindahannya. Salah satunya adalah Bali. Nah, yang lagi ramai di media sosial adalah Pantai Labuan. Sayangnya, ini bukan karena keindahannya, tapi karena banyaknya sampah di bibir Pantai Labuan. Kenapa bisa? Kita diskusi. Pertama kali viral ini gara-gara kelompok pemuda pegiat lingkungan Pandawara yang memperlihatkan betapa kotornya Pantai Labuan. Bahkan pasir Pantai Labuan ini nyaris tidak terlihat karena banyaknya sampah di mana-mana. Pantai terburuk dan terkotor nomor 1 di Indonesia. Wajar sih kalau Pantai Labuan disebut pantai terkotor. Sampah-sampah di Pantai Labuan ini ketebalannya sudah mencapai 1 meter. Dan bukan hanya 1 atau 2 hari, tapi sudah puluhan tahun sampah-sampah tersebut berada di Pantai Labuan. Kenapa bisa terjadi? Yang pasti ini berasal dari aktivitas manusia. Netizen juga turut berkomentar nih soal sampah di pantai, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti. Lagi-lagi setelah viral, akhirnya Pantai Labuan ini mulai dibersihkan setelah ajakan dari kelompok pegiat lingkungan Pandawara direspon oleh berbagai elemen masyarakat. Mulai dari masyarakat sekitar, termasuk TNI dan Polri turut serta mengambil sampah-sampah ini secara manual. Ini merupakan bisa disebut pantai yang terekstrim mungkin ya, pantai yang terekstrim yang pernah kita coba lakuin clean up. Dan alhamdulillah ini yang kita harapkan dari kita berlima, karena semua aspek, entah itu dari instansi dan berbagai kalangan masyarakat bisa ikut serta turun langsung, dan harapan dan tujuan kita pun akhirnya bisa tercapai. Lalu yang jadi pertanyaannya, kenapa sampah-sampah ini bisa menumpuk di bibir pantai dan seberapa bahaya sih kalau sampah-sampah ini terus dibiarkan? Nah ya, jadi kalau kita lihat di laut itu sebetulnya bukan murni diproduksi oleh orang-orang yang tinggal di pesisir itu. Jadi ada kontribusi atau campur tangan atau bahkan dominannya itu sebetulnya dari darat. Kami di Walhi itu mengusulkan ya, plastik ini masuk ya kaji di dalam kategorinya limbah B3, limbah berbahaya ya. Limbah beracun dan berbahaya. Kenapa? Karena tadi dia sudah mulai atau sudah para ahli sudah mulai menemukan atau membuktikan bahwa ini berbahaya bagi kesehatan manusia ya, karena dikonsumsi ikan dalam bentuk partikel gitu, terus ikan dikonsumsi oleh manusia. Selain pantainya yang kotor, yang juga disoroti oleh para netizen adalah harta pejabatnya. Salah satunya adalah Bupati Pandeglang Irna Narulita. Ternyata harta kekayaannya mencapai 62,5 miliar rupiah. Menurut mereka sangat miris harta kekayaan dengan kinerjanya mengurusi sampah di pantai. Dan yang terbaru, ternyata KPK sudah memantau harta Bupati Pandeglang ini dan akan segera mengkonfirmasi harta Irna Narulita. Karena netizen sudah membahas soal harta kekayaan dari Bupati Pandeglang ini, maka saya akan kasih tahu berapa sih kenaikan harta Irna Narulita berdasarkan laporan harta kekayaannya. Jadi kalau di LHKPN tahun 2021, Irna Narulita melaporkan harta kekayaannya sebesar 48 miliar 679 juta rupiah. Nah, jadi selama 2 tahun menjabat, harta Bupati Pandeglang ini meningkat sekitar 13,8 miliar rupiah. Berarti dalam 1 tahun kenaikannya mencapai 6 miliar rupiah. Ya, lagi-lagi harta pejabat jadi sorotan, dan kasus ini tuh mengingatkan kita dengan kasus-kasus pejabat lainnya di mana harta kekayaannya akhirnya diperiksa oleh KPK.
Contohnya ada Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Raihana, yang sempat viral akibat kasus jalan rusak di Lampung dan berujung pemanggilan KPK. Raihana diminta untuk mengklarifikasi harta kekayaannya. Kalau yang satu ini gara-gara kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya. Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun yang memiliki harta 56,7 miliar rupiah. Tapi bukan hanya klarifikasi, Rafael malah menjadi tersangka dugaan gratifikasi dan tindak pencucian uang karena dianggap menerima gratifikasi saat memanfaatkan jabatannya. Di luar dari harta pejabatnya yang akhirnya disorot, tapi kalau untuk urusan lingkungan, apalagi soal sampah, emang gak ada toleransi, harus diatasi. Apalagi kerusakan lingkungan akibat sampah ini bisa kemana-mana. Dan kita juga tahu sampah itu kotor dan tidak baik untuk kesehatan masyarakat. Saya Nabil Abiasa, sampai jumpa.